Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat Sahdina Mania yang mencintai Allah dan yang masih sibuk memakan kue yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa, dikunyah aja Mbak ya. Kalau masih kurang kenyang bisa tambah nasi ya, pakai nasi. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa, bertatap muka dengan mas-mas yang solih, mbak-mbak yang solihah. Ya, alhamdulillah ini merupakan satu kebahagiaan ya yang luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita. Karena kenikmatan itu letaknya bukan di sini. Apa ini? Dompet bukan. Tapi kenikmatan itu ada di sini. Apa ini? Kantong. Ya. Yang dikatakan Nabi. Laisal ghina ghinal mal, bukanlah orang kaya yang kaya hartanya. Wa innamal ghina ghina nafsi, tetapi orang yang kaya itu kata Nabi adalah yang kaya hatinya. Dan semua teman-teman yang ada di sini adalah gambaran dari orang-orang yang dikayakan hatinya oleh Allah. Ya, buktinya apa? Tetap bergembira, tetap bisa tersenyum walaupun utang belum lunas. Ya. Karena pada hakikatnya kebahagiaan itu adalah pada saat kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalau sedih itu memang suatu fitrah ya. Makanya kan Allah sendiri yang mengatakan innahu adhaka wa abka. Allah lah yang membuat engkau tersenyum dan Allah lah yang membuat engkau bersedih. Jadi artinya kalau ada manusia mengalami fase kesedihan, itu bagi Ustadz ya sesuatu yang wajar aja. Bahkan memang ujian itu sudah Allah tetapkan di awal kehidupan sebelum Allah menciptakan kita. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Maka dialah Allah yang menciptakan hidup maupun mati. Buat apa ya Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji, memberikan ujian kepada kalian, mana sih yang terbaik di antara kalian. Ya, sehingga orang kaya diuji, orang miskin juga diuji. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang lapar diuji dengan kelaparannya, orang kenyang diuji dengan kue yang dari tadi nggak habis-habis itu ya. Baik teman-teman, dia tiap makan menimbulkan suara tuh kan, krotak gitu. Baik teman-teman yang berbahagia, ini tentu menjadi suatu pembelajaran ya untuk kita bersama. Maka ada sebuah ucapan yang indah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Kata-kata innallaha ma'ana ya, ini sebuah ayat yang masyhur, semua orang pasti tahulah, semua orang pasti kenal. Tapi yang unik teman-teman yang berbahagia, mungkin tidak banyak yang tahu sejarah dari ayat ini dan bagaimana pengimplementasiannya serta bagaimana efek yang dihasilkan dari kata-kata innallaha ma'ana. Innallah, sesungguhnya Allah, ma'ana adalah bersama kita. Jadi Allah itu ada bersama kita. Nah teman-teman yang berbahagia, diawali dari sebuah proses hijrah Nabi ya, yang mana Nabi melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Nabi dikejar sama orang kafir. Kafirnya kafirku Quraisy. Akhirnya Nabi sembunyi di dalam gua. Nama guanya gua apa? Nah ini yang saya suka ya, kompak, salah, luar biasa. Gua Hira itu tempat turunnya wahyu, keles ya. Ya Allah. Ada satu PT salah semua begini ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, namanya Gua Tur. Bedain Gua Tur sama Gua Hira aja nggak bisa. Lama-lama Gua Gampar beneran baru tahu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu maksudnya seperti itu. Jadi namanya Gua Tur. Ketika Nabi sembunyi ke Gua Tur, teman-teman kalau membayangkan gua itu pasti kan bayangan antum tuh lorong panjang begitu. Gua Tur tuh enggak. Malah kalau di Indonesia mungkin tuh enggak disebut sebagai gua ya.
Kalau di Indonesia mungkin nyebutnya ya lobang gitu aja. Karena kecil banget, kurang lebih sini itu mentok sudah. Paling jarak 4-5 meter udah mentok. Jadi artinya saya di sini bisa ngelihat orang yang ada di dalamnya. Jadi ya kayak kubangan aja kalau di Indonesia. Cuman di Arab mungkin nyebutnya gua. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad sembunyi ke dalam gua. Dan waktu itu akhirnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq melihat kakinya orang kafir gemeteran ya, takutlah beliau. Itu jangan dipikir sahabat nggak ada takut, sama aja kayak ustadz begitu ya. Dipikirnya ustadz tuh nggak bisa takut begitu, sama aja. Bisa juga, makanya ada ustadz mandiin mayat, tangannya begini nih, kemudian dilunakkan, akhirnya bisa tek begini, diikat sama pak ustadznya. Nah yang ngafanin orang lain, ustadznya istirahat. Ternyata yang ngafanin tangannya ikatannya nggak dilepas. Jadi pas kafan itu belum diikat, ini tangannya berdiri begini, itu kabur semua orang-orang. Ustadz-ustadznya juga. Akhirnya saya bilang, loh ternyata Pak Ustadz bisa takut juga. Aku bukan takut, tapi kaget. Allah ada aja ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang Ustadz maksudkan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berkaitan dengan rasa takut. Sayyidina Abu Bakar juga mengalami hal yang sama. Beliau juga merasakan ketakutan yang luar biasa ketika melihat kaki orang kafir itu ya. Nah disitulah akhirnya Nabi Muhammad SAW kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, kenapa Abu Bakar? Ya Rasulullah, wallahi lau ta'a basarahum la ra'ana. Nabi, andai saja mereka menundukkan pandangan mereka sedikit aja ya Nabi, mereka pasti akan melihat kita. Wala qataluna, dan mereka pasti akan membunuh kita. Jadi kelihatan begitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, disitulah akhirnya Nabi Muhammad berkata, Abu Bakar sabar ya, sampai turun wahyu kepada kita. Dan akhirnya turunlah ayat Al-Quranul Karim. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kamu tidak menolong mereka, Allah yang akan tolong mereka. Maksudnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Idza akhrajahul ladzina kafaru. Ingatlah ketika mereka berdua diusir oleh orang-orang kafir. Tsaniyasnaini idza huma fil ghar. Mereka berdua dan mereka terkungkung di dalam sebuah gua. Idza yaqulu li sahibihi. Lantas Nabiku berkata kepada sahabatnya, maksudnya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah ada bersama kami. Apa yang terjadi? Fa anzalallahu sakinatahu alaih. Allah memberikan ketentraman di hatinya. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Allah turunkan malaikat-malaikat yang bisa melihat, sedangkan engkau tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau malaikat itu bisa melihat, walaupun manusia nggak bisa ngelihat ya. Termasuk yang bermain HP di belakang itu dipandang oleh malaikat ya. Jadi teman-teman yang diletakkan di bawah paha, ya dicepit di tengah kemaluannya sendiri. Ya, keperawanannya hilang karena HP. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru, dan dijadikan kalimatnya orang kafir sufla, rendah, wa kalimatullahu hiyal ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi, wallahu azizun hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini memberikan sebuah gambarannya, kisah tentang Allah memberikan kekuatan kepada nabinya ketika berada di gua tadi itu. Sehingga teman-teman bisa melihat ya, bagaimana kondisinya. Sampai Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah itu akan ada bersama kita. Teman-teman yang berbahagia, dimuliakan Allah, ini ayat ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, luar biasa. Setidaknya ada dua efek yang akan kita dapatkan. Ya, ada dua kekuatan yang kita bisa ambil dan kita bisa peroleh. Ada berapa, Mbak? Ada dua, ya. Kalian bisa nggak sih ngelihat dari sudut pandang yang berbeda? Satu, dua, ya. Kan saya nggak mesti yang berdiri yang dihitung, bisa jadi yang tertidur yang kita hitung. Jadi ada dua.
Istri Pak Ustadz ada berapa? Satu, sembarangan. Kalian bisa nggak ngelihat sesuatu itu dari kekhusnudonan diri gitu ya? Jadi teman-teman yang berbahagia ada dua. Apa saja Pak Ustadz? Yang pertama, teman-teman yang berbahagia adalah dengan kita merasa kaidah innallaha ma'ana, Allah bersama kita, ya Allah bersama kita. Maka yang kita peroleh adalah muraqabah. Yang pertama, muraqabah itu apa? Sifat merasa diawasi oleh Tuhan. Jadi kalau antum ngerasa diawasin oleh Allah, maka kita nggak bisa bermaksiat dong. Makanya Imam Ghazali memberikan sebuah kaidah yang cukup bagus sekali. Apa kata Imam Ghazali? Berzinalah kalian, berjudilah kalian, mabuk-mabuklah kalian, semuanya halal. Muridnya ternganga-nganga. Hah? Beneran Imam? Kata Imam Ghazali, beneran. Semuanya halal, mau berzina, mau berjudi, mau mencuri, mau apapun nggak apa-apa. Syaratnya satu aja. Apa Imam? Cari tempat yang kira-kira Allah nggak bisa ngelihat kamu. Cari tempat bermaksiat yang kira-kira Allah nggak bisa ngelihat kamu. Loh mohon maaf ya, fitrah manusia kalau bermaksiat itu pasti senangnya di tempat yang sepi. Oh iya, makanya orang pacaran. Mana ada orang pacaran di tengah jalan? Mesti nongkrongnya di hutan-hutan gitu kan. Di pinggir-pinggir melawai. Iya kan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kenapa orang pacaran nggak berani di tengah jalan? Karena dia sadar itu maksiat. Mohon maaf teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa orang kalau korupsi pasti sembunyi-sembunyi? Belum pernah ada orang korupsi sambil nge-vlog. Hai guys, hari ini aku lagi korupsi. Jangan lupa doain aku ya. Mudah-mudahan korupsiku barokah. Ya, paling besok udah dijemput sama KPK. Jadi artinya apa teman-teman yang berbahagia? Orang tuh kalau maksiat, jangan manusia, kucing yang nggak punya akal aja. Kalau makan ikan di belakang, dalam kondisi bersalah dengan kondisi tidak bersalah beda. Oh iya, saya punya kucing peliharaan, dikasih makan, kita jalan, dia mah santai aja makan. Tapi kalau dia mencuri ikan, kita lagi jalan, kelontang. Artinya kucing yang tidak punya akal aja sadar kalau maksiat itu memang harusnya ditutupin. Oke ya, dari situlah akhirnya kenapa orang kalau di luar kelihatan solih, kelihatan baik, tapi kadang di dalam kamar berbeda statusnya. Ini kayak gini nih baik-baik, tapi kalau di tempat sepi, wallahu alam, iya kan, seperti itu. Jadi teman-teman yang berbahagia kayak gini, saat lagi ceramah ada perempuan godain Pak Ustadz, mohon maaf Mbak, jangan goda saya orang beriman. Itu akan jauh berbeda kalau di kamar. Iya kan? Akan jauh berbeda kalau di kamar. Makanya kenapa nggak boleh ada khalwat laki perempuan? Tahu khalwat ya? Berdua-duaan laki perempuan. Walaupun nggak ngapa-ngapain. Loh saya nggak ngapa-ngapain, tadi saya orang baik-baik aja. Iya mas, kita ini laki-laki hati-hati. Dalamnya lautan ada yang tahu. Dalamnya sarung siapa yang tahu? Ya. Jadi berangkat dari situ. Teman-teman yang berbahagia. Tadi poinnya. Jadi kenapa sih kalau di luar malu maksiat, kalau di dalam tempat sepi kok berani maksiat? Ustadz kasih tahu jawabannya. Karena kalau di luar kalian merasa ada yang lihat. Tapi kalau di kamar, di tempat yang gelap, di tempat yang sepi, kalian tuh merasa kayak nggak ada yang ngelihat. Dan itu real salah. Bukankah wa huwas samiul basir? Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa huwal latiful khabir. Bukankah dia yang maha latif lembut, khabir lagi maha meneliti? Jadi berangkat dari situ, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Allah maha melihat dimanapun kita berada. Nah kalau kalian punya kaidah tadi, apa tadi? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka pada hakikatnya yang pertama akan mengontrol kemaksiatan teman-teman untuk tidak mau bermaksiat walaupun di tempat yang sepi. Oh begitu ya. Jadi goda cewek gitu mas, mampir mas, la begitu. La apa la? Tidak. Gratis mas, la. Begitu tegas. Mas, aku cantik loh. La. La apa mas? Lanjut terus. Lain cerita memang ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya seperti itu sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Poin pertama dari innallaha ma'ana ada muraqabah. Ya. Yang kedua, Allah bersama kita. Manfaatnya apa Pak Ustaz?
manfaatnya memberikan ketenangan dalam menghadapi ujian. Oh iya, orang-orang Jepang itu secara garis ekonomi di Asia merupakan negara tertinggi ya. Pendapatan per kapitanya luar biasa. Tapi ternyata dia menjadi negara paling banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena setiap punya masalah dia merasa kalau dia tuh mengalaminya sendirian. Kalau orang-orang yang beriman kan enggak. Aku punya Allah. Segede apapun masalah yang aku hadapi, Allahku lebih gede dari masalah yang aku hadapi. Jadi kita jadi kuat gitu. Rasa punya Allah. Makanya di ayat tadi yang Ustadz bacakan tadi, teman-teman perhatikan tadi ya. Ketika dikatakan begini, Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Lanjutan ayatnya, fa anzalallahu sakinatahu. Allah berikan sakinah alaihi kepadanya. Sakinah itu ketentramannya. Baru wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, diberi kekuatan. Jadi ketenangan baru kekuatan. Karena yang tenang udah pasti kuat, tapi yang kuat belum tentu tenang. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Jangan tertipu sama yang kuat, karena yang kuat belum tentu tenang, tapi yang tenang udah pasti kuat. Punya suami ototnya gede, tapi kalau nggak punya iman, galau bawaannya, lemah dia. Tapi kalau punya suami, mohon maaf ya, hafalan Qur'annya banyak, bagus, otot boleh lemah, tapi dia bisa, mohon maaf, dengan ketenangan tadi, dia bisa mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Maka jangan tertipu sama yang manis, karena yang manis belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis. Ya? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buat apa punya suami ganteng, ya kan, tapi suka KDRT. Baik, jadi teman-teman suka nyekik leher istrinya, banting di kamar mandi, ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang kuat belum tentu tenang. Banyak orang-orang kuat tapi hatinya galau. Tapi kalau orang tenang akan diberi Allah kekuatan yang luar biasa kepada dirinya. Baik, jadi teman-teman itu tadi ya yang Ustadz sampaikan tadi berkaitan dengan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah hidup bersama kita. Ini maksudnya apa Pak Ustadz? Allah itu ada bersama kita. Artinya dengan itu kita punya kekuatan dong. Kita punya punya power gitu ya. Di luar dari power yang standar yang kita miliki. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, bagaimana tadi supaya saya ini merasa kuat dalam menghadapi musibah yang menghantam begitu. Maka Ustadz bilang ya tadi tuh salah satu kaidahnya, yakini Allah ada bersama kita, dan pertolongan itu insya Allah akan nyata dan akan ada di depan mata kita. Mungkin pertanyaannya sekarang di hati kita, enggak juga tuh, buktinya kadang-kadang saya percaya Allah tapi pertolongan itu tak kunjung datang Pak Ustadz. Nah teman-teman, kita pelajari aja bagaimana sih pola pertolongan Allah. Jadi Allah tuh kasih pertolongan tapi ada polanya gitu kan. Caranya gimana nih Allah kasih pertolongan? Ada beberapa poin. Yang pertama teman-teman, pertolongan Allah tadi itu bisa datang, tapi karakter yang pertama butuh pematik. Kalian tahu pematik nggak? Apa pematik itu? Iya, yang menjadi sebab kecilnya. Misalnya mohon maaf, terjadi naudzubillah kebakaran. Pematiknya apa? Oh pematiknya kongslet misalnya. Jadi sebab dasar, jadi kita itu butuh melakukan sesuatu tek begitu. Ya, setelah kita lakukan tek, dapat, baru nanti dem begitu. Itu namanya pematik. Ya teman-teman yang berbahagia. Maka kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, sekali lagi ya Ustadz ulangin, kalau mau mendapatkan pertolongan Allah harus ada pematiknya. Ustadz dapat dari mana pelajarannya? Ayat Allah. Ini Ustadz pegang teguh-teguh. Ayatnya begini. Ini Ustadz benar-benar jadikan landasan dalam hidup. Ayatnya itu begini, ya terutama menghadapi masalah-masalah begitu itu kan. Jadi begini ayatnya. Ya kalau kita nggak belajar gini kadang-kadang kita meremehkan yang seperti ini, ya. Jadi ya sabar ya Allah. Orang saya datang, kalian belum datang aja saya sabar kok, ya kan? Jadi teman-teman sabarlah ya kan. Jadi ayatnya itu begini. Ini kadang-kadang kita meremehkan seperti ini. Ini ayat kalian pegang benar-benar dalam menghadapi kehidupan, dan itu yang Ustadz pegang.
In tansurullah yansurkumullah. Saya potong ayatnya biar lebih mudah dihafal. In tansurullah, jika engkau menolong agama Allah, yansurkumullah, Allah akan menolong dirimu. Pegang kaidahnya, in tansurullah yansurkumullah. In tansurullah yansurkumullah. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong agamamu. Jangan bawa balik, aku menolong agama Allah jika Allah menolong aku. Nggak bakal pernah sukses itu. Kita butuh pematik dulu. Contoh, ada sebuah masjid ya. Saya lagi ada ceramah waktu itu tabligh akbar tentang Isra Mi'raj. Pak Ustadz mohon izin, kenapa? Nanti bisa di Pak Ustadz di di endorsekan gitu ya untuk pembangunan menara Pak Ustadz. Bisa, insya Allah kita oke kan lah, nggak masalah. Lagi ceramah Ustadz sampaikan kan, ayo kita sumbangan bla 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 gitu. Habis itu Covid 2 tahun kan. Nah, habis itu Ustadz udah nggak ada apa lagi, ngotak-ngatik lagi, udah urusan itu. Udah selesai. 2 tahun kemudian habis selesai Covid, Ustadz diundang lagi. Acaranya sama, Isra Mi'raj juga. Nah, ketika Ustadz diundang acara Isra Mi'raj, Ustadz datang, Ustadz udah membayangkan ada menara tinggi gitu. Loh, Mas, kok belum ada apa-apa? Dulu bukannya 2 tahun yang lalu kamu pernah bilang kita mau ngadain menara ya? Iya Pak Ustadz, tapi mohon maaf, dana yang dibutuhkan 450. Sedangkan ini sekarang yang baru terkumpul sekitar 150. Loh, terus kamu mau geraknya nunggu sampai kamu punya uang 4,5 gitu? Ya nggak 4,5 juga sih Tat, tapi ya gimana Tat ya? Paling nggak ya 3,5 atau 2,5 lah. Jangan 1,5. Mas, nggak bisa begitu. Mohon maaf ya, kalau kamu ngikutin caramu kayak begitu, demi Allah nggak bakal terbangun itu menara. Kenapa? Pertolongan Allah itu tiba kalau ada pematiknya. Dah bismillah, duitmu berapa? 150 Pak Ustadz. Bismillah, bongkar-bongkar dulu apa 150, habisin duitnya. Ih Pak Ustadz, nanti kalau duitnya habis malah mangkrak. Lah justru bagus. Mangkrak itu cara atau wasilah Tuhan untuk menggerakkan hati manusia. Waktu Ustadz bangun pesantren itu, kalian tahu waktu itu, karena pesantren kami 4,5 lantai dengan luas sekitar 1.000 meter persegi. Waktu itu si pembangunnya bilang begini, Tat, ini kurang lebih butuh dana sehemat-hematnya itu 19 M. Ngelihat dengar 19 M itu saya gimana ya? Ya bukannya sombong sih. Itu kan kalau dibuat beli tanahnya Sadina bisa kebeli semua itu. $19 M, Mbak. Loh, waktu itu saya sempat merasa kaya loh. Karena waktu itu habis penggalangan dana kan Ustadz pegang uang 1 M waktu itu. Wih, berarti ini sudah mantap 1 M ini. Dengar kata M itu udah mantap ini. Ternyata yang dibutuhkan 19 M. Itu ngerasa kayak megang upil Ustadz ya. Megang 1 M itu. Kayak ngerasa megang upil. Serius. Duit dari mana 19 M? Saya mikirnya gini, kalau saya ngumpulin dana 19 M, baru terbangun. Halu. Baca ayat ini tadi. In tansurullah, jika engkau menolong agama Allah, yansurukumullah, maka Allah akan menolong dirimu. Paham ya? Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Itu sebuah apa ya, kalau bagi Ustadz pribadi itu seperti apa ya, power. Yuk gerakin dulu, bismillah. Dengan 1 M, alhamdulillah, uangnya habis hanya buat borvel aja, buat tiang-tiang ke bawahnya itu. Habis 1 M, udah ada wujudnya, ke bawah semua. Hampir 1 M itu 900 juta sekian pokoknya. Karena borvelnya mantap memang, 17 meter ke bawah, per 1 titik ada 3 titik. Itu 17 kali 3 per 1 tiang. Jadi uang tuh betul-betul mancap ke bumi. Ya kan? Ya beda sama yang perumahan tipe 36 gitu beda. Jadi iya, kalau tipe 36 kan ditancepin bambu runcing, insya Allah kuat lah ya. Ini 4,5 lantai, Ces. Ngerti nggak sih? Kalian paham nggak sih? Akhirnya Masya Allah, saya cuma bayangin, silah, apa udah. Uang tinggal sekian ratus juta, udah mulai menipis. Pandemi datang. Saya mau tetap lanjut aja, tapi ternyata, mohon maaf ya, yang bagian kerja kontraktornya meninggal kena Covid, berhenti sudah. 2 tahun, mangkrak. Itu tadi yang udah ada tiang-tiangnya, udah ditumbuh-tumbuhin rumputan lagi. Sempat frustasi di hati, ya Allah, bismillah, apa ini yang harus saya lakukan?
Allah beri pertolongan. Salah satunya juga ketemu dengan Mas Dodi, ya dari Sadina, beliau ngasih support, Pak Ustadz, ayo bismillah kita gerakin, bla bla bla. Ya, dan akhirnya dari situ teman-teman yang berbahagia, nah itu pertolongan Allah tiba pada saatnya tadi. Ya, Allah berikan kekuatan, yang penting antum memulai dulu. Jangan pernah diam untuk menolong agama Allah. Ada nunggu pertolongan Allah baru Anda mau menolong agama Allah. Itu kayak orang apa ya? Kayak orang pengen punya ayam tapi nunggu telur, pengen punya telur nunggu ayam. Nggak bakal ketemu kalian. Ya, tunggu pertolongan Allah, Anda bergerak dulu. Pematiknya ada. Pengen kaya, mulai dengan sedekah. Pengen sehat, mulai dengan silaturahim. Jadi ada pematiknya, baru nunggu kebesaran Allah. Yang kedua, karakternya adalah last minute. Ya, tahu last minute ya teman-teman ya? Di detik-detik akhir. Kenapa Allah nggak menggunakan di awal-awal waktu pertolongan tiba? Bukan Allah bisa Pak Ustadz? Yes, bisa. Tapi mohon maaf teman-teman yang berbahagia, itu nggak dramatis. Allah tuh pengen ceritanya tuh wow. Loh iya, ada yang bertanya ke saya, apa susahnya Allah ngasih pertolongan dari awal? Saya kasih tahu. Kenapa Allah suka ngasih pertolongan di last minute, di detik-detik akhir? Karena di detik-detik itulah arti cinta itu benar-benar ada. Kenapa? Anda kalau di masa awal masih punya pilihan, Anda akan berpikir aku minta tolong ini. Allah itu kayak di nomor 2-in. Allah nggak mau digituin. Maka Allah Subhanahu wa taala menunggu kalian sampai frustasi sehingga kalian nggak punya jalan pilih, kalian nggak punya pilihan lagi. Di saat kalian nggak punya pilihan itulah kalian ingat ketauhidan ini langsung nancep ke Allah doang. Yang lain nggak ada. Di saat itulah kita jadi yakin kekuatan Allah. Disitulah Allah baru memberikan pertolongan. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, ya setelah didakwahin, Nabi Musa tetap nggak dianu. Beliau membawa kaum Bani Israel untuk lari. Karena memang waktu itu Fir'aun sering ingkar janji, udah 5 kali loh. Diuji, ingkar janji, diuji, ingkar janji. Akhirnya Musa gemes, orang-orang Bani Israel dibawa kabur. Fir'aun emosi. Kata Fir'aun, kita kejar, kita bunuh. Bunda Asia sempat nasihatin, jangan on. Namanya kan Fir'aun. Panggilannya betul kan? Iya sama abang, panggilannya babang kan gitu kan? Dek, panggilannya dedek. Ini Fir'aun, panggilannya on. Jangan. Nanti akan menimpa musibah kepadamu. Fir'aun yang udah sombong mana mau. Akhirnya dikejar. Kenapa Allah nggak langsung ngasih pertolongan? Allah nggak ngasih pertolongan loh. Nabi Musa dikejar tuh beliau masih lari loh. Ketika beliau berlari, perhatiin. Waktu itu apa yang terjadi? Akhirnya beliau kepepet dengan lautan. Di saat itulah Nabi Musa udah mentok. Maju tenggelam, mundur dibunuh sama Fir'aun. Disitulah pertolongannya last minute, di detik-detik akhir. Bayangkan ini lautan, Fir'aun sudah di belakang dengan pasukannya membawa pedang. Selesai. Di saat itulah Nabi Allah Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan lautan itu membelah menjadi 2. Sikko bagi 2. Luar biasa. Ada yang ahli TikToker kepalanya udah mulai gini-gini dia. Kalau dengar kata-kata sikko bagi 2 itu udah mulai gini-gini dia. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Nabi Musa berjalan kaki melewati lautan, dan Nabi Musa selamat di tujuan. Fir'aun pun ikut mengejar juga, dan pada saat itu laut ditumpahkan kepada mereka, dan akhirnya Fir'aun meninggal dunia. Nah, pelajarannya adalah, kenapa nggak ditolong dari awal? Itulah yang tadi saya maksudkan, pola pertolongan Allah itu suka last minute, di detik-detik akhir. Suka di detik-detik akhir. Ada perempuan galau, cantik anaknya, salah satu karyawati di bank syariah swasta, bank syariah di Balikpapan. Saya nggak mau sebut nama banknya, inisialnya BSM. Jadi subhanallah teman-teman, waktu itu dia datang ke rumah saya minta jadwal kajian. Itu ketika minta jadwal kajian, apa yang terjadi teman-teman yang berbahagia, dia bilang, Pak Ustadz saya ini dilamar 2 laki, saya bingung, galau. Subhanallah Mbak, kamu dilamar 2 laki. Ada yang nggak dilamar-lamar sama orang kasihan. Ya cuma dia PHP-in doang. Ingat, laki-laki yang sejati itu laki-laki yang berani datang untuk membawa lamar, bukan membawa mawar. Jadi teman-teman, akhirnya dilamar gitu 2 orang, galau dia. Sebut aja Umar apa Amir gitu. Umar Amir lagi ya. Jadi ceritanya bingung, dia galau. Pilih yang mana ini? Akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti itu, dia pun mulai berusaha dengan
istikharah. Kegalauan itu dijawab Allah untuk memilih salah satunya. Dan di detik-detik akhir ketika dia mau menikah, tinggal last minute, ternyata si laki ini ketangkep basah, pakai narkoba dan selingkuh dengan wanita lain. Coba lihat, akhirnya Allah menuntun dia untuk pergi ke sini. Disitulah cara Allah begitu bermainnya. Di detik-detik akhir, teman-teman. Ya, makanya kalau jadi manusia itu jangan gampang untuk berputus asa. Kemudian yang ketiga, pertolongan Allah itu kadang-kadang dalam bentuk bumbu mentah. Tahu bumbu mentah? Gini, orang-orang yang suka rawon, ya tahu rawon ya. Apalagi kalau bumbu keluaknya itu kental, dia merasuk ke daging-daging yang kenyal-kenyal gitu. Terus nasinya hangat, ditumpahin gitu kan, ditaburin camba, telur asin dibelah dua, kerupuknya kerupuk udang, diperes jeruk nipis yang kecut itu, di mulut cetar, luar biasa. Minumnya es degan, makannya di pinggir pantai, kena tsunami meninggal dunia. Ya jadi teman-teman, telan aja liurnya mbak, nggak apa-apa ya. Halal, menelan liur tuh boleh, asalkan liur sendiri. Baik, teman-teman, apa yang terjadi? Orang yang suka rawon, faktanya belum siap untuk ngemut keluak. Tahu keluak? Yang hitam itu? Padahal sumber kenikmatan rawon itu dari apa? Keluaknya. Dia suka rawonnya, nggak mau makan keluaknya. Understand or not? Jadi kadang-kadang ada yang kita anggap menjijikkan, tapi kalau kita mampu mengelolanya dengan cara yang benar, menjadi sesuatu yang nikmat. Tuh, nasi bebek. Yang membuat nasi bebek enak itu apanya? B-nya. Pasti mau ngomong bilang ya kan? Dasar jorok. Yang membuat nasi bebek enak itu adalah terasinya. Ya. Sekarang begini pertanyaannya, dibalik pertanyaannya. Oke, sekarang yang membuat enak nasi bebek itu terasinya. Pertanyaannya, sekalian yang suka makan nasi bebek, saya tantang, ada nggak berani yang ngemut terasi mentah gitu? Gak ada. Padahal kenikmatan nasi bebek itu berasal dari terasi yang gurih tadi. Nah, dalam hidup juga begitu. Ada kenikmatan bumbu mateng. Contohnya apa? Kekayaan, istri yang cantik, anak yang soleh-solehah, harta, jabatan, itu kebahagiaan, bumbu mateng. Dapat langsung bahagia. Tapi ada kenikmatan itu bumbu mentah. Menurut kita nggak enak. Tapi kalau dia bisa ngelola, maka itu menjadi kenikmatan untuk dia. Saya kasih contoh ya. Ada jemaah kerja di salah satu perusahaan minyak, bergaji 30 juta. Hidupnya udah cukup, mapan, alhamdulillah. Apa yang terjadi teman-teman? Gajinya 30 juta. Dia tiba-tiba mendapatkan surat pengurangan pegawai. Dan dia salah satu orang yang dikurangin jatahnya. Akhirnya dia pun dipensiun dinikan, dapat pesangon 250 juta. Yes, 250 juta memang uang yang lumayan banyak. Tapi untuk menjalani kehidupan tentu kan gak bakal cukup itu. Akhirnya beliau pun mulai berpikir, Dek, kamu bisa apa Dek ya? Aku bisa buat kue mas, yuk kita jualan kue. Jualan kue di emperan. Akhirnya punya bakery. Akhirnya punya kayak orang pesan-pesan banyak begitu. Akhirnya dia berpikir untuk membuat restoran. Restoran sekarang jadi franchise. Franchise punya catering. Penghasilan dia sekarang 120 juta per bulan. 4 kali lipat dari pendapatan ketika dia bekerja di perusahaan minyak tadi. Waktu dia mendapatkan musibah, dipecat. Menurut dia itu kira-kira kebahagiaan apa musibah? Tapi ketika sekarang udah mendapatkan penghasilan 120 juta per bulan, menurut kalian ini musibah atau mendapatkan kenikmatan? Itu. Ya, itu yang Ustaz maksudkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang keempat. Untuk yang keempat, yang kelima maksud Ustaz, apa yang kita butuhkan itu belum tentu yang kita inginkan. Jadi makanya kalau meminta sama Allah, terus kadang-kadang Allah ngasihnya tuh nggak sesuai ekspektasi kita. Jangan suudzon dulu, karena Allah memang tidak pernah memberikan apa yang kita minta, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Ada seorang pujangga berkata, seorang pujangga berkata atau berkaca? Berkata. Pujangga itu bilang begini, aku berharap kepada Tuhan agar Tuhan memberikan aku bunga mawar yang indah.
Aku berharap kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan aku kupu-kupu yang cantik. Tapi Tuhan tidak memberikan apa yang aku inginkan. Tuhan malah memberikan aku ulat bulu yang menjijikkan. Dan Tuhan malah memberikan aku bunga kaktus yang penuh duri mengerikan. Sejenak aku marah. Aku berkata, Tuhan tidak adil. Allah jahat. Tetapi seiring waktu, ternyata Tuhan menjawab semua permintaanku. Bunga kaktus yang penuh duri tadi mulai memunculkan bunga cantik di pucuknya, jauh lebih cantik daripada mawar yang aku harapkan. Dan ulat bulu tadi telah berubah dan menjadi kupu-kupu yang cantik, jauh lebih cantik dari apa yang aku harapkan. Ternyata begitulah Allah. Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Itu. Salam Golden West. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu kalau dalam kehidupan begitu ya, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan pertolongan kepada kita. Tapi ingat ya, yang kita minta belum tentu yang terbaik. Makanya kadang-kadang kita meminta sesuatu, tapi Allah nggak kasih. Dulu Ustadz kan mintanya berdoa 7 tahun pengen berangkat ibadah haji, pengen datang ke tanah suci. 7 tahun loh Ustadz berdoa, bukan sebentar loh teman-teman. 7 tahun Ustadz berdoa, subhanallah, nggak dikabulkan. Allah malah memberi sesuatu yang nggak pernah Ustadz minta. Apa? Ustadz diberangkatkan ke Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sempat bingung juga. Saya ini termasuk orang yang bingung ya. Kalau ditanya Ustadz ke luar negeri itu gimana ya jalurnya? Saya juga nggak tahu. Karena saya ini diberangkatkan secara paksa. Iya, Ustadz harus kamu harus ke Yaman, kata Pak Kiai. Cuman itu pesan beliau. Dan tidak ada alasan. Dan saya harus mengiyakan. Akhirnya sudah Ustadz berangkat ke Yaman. Kuliah di sana 5 tahun. Jawaban saya mungkin gini, mungkin ini jawaban dari doa saya, karena Yaman dengan Saudi itu nempel. Ternyata biaya haji dari Yaman nggak jauh beda dengan Indonesia. Kenapa? Visanya yang mahal. Karena Yaman tuh berkelahi ya, perang dengan Saudi, jadi harga visa dimahalin. Subhanallah, Ustadz bilang, wah ini kalau saya nggak berangkat dari sini kayaknya susah berangkat dari Indonesia, ya Allah. Tolong ya Allah. Akhirnya apa? Sama Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz dipertemukan dengan orang kedutaan yang mengadakan tes untuk pengumpulan TEMUS, tenaga musiman. Dan akhirnya Ustadz menjadi petugas haji tahun 2005, berangkat haji gratis, pulang dari haji membawa uang, kalau di Indonesia kan zaman itu 40 jutaan. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya cuma minta haji gratis, tapi sudah haji, kau beri pula dengan uang ini sampai saya nadarkan untuk ibu saya, pulang ke Balikpapan saya kasih ke ibu. Bu, bawa aja. Kata ibu saya apa? Gak usah nak, ibu gak butuh duit, bawa aja. Enggak bu, ini nadar saya. Oke, kalau emang nadar, uang ibu ambil. Kamu keluar. Maksudnya bu, keluar. Keluar dari rumah, sini. Ada apa bu? Nih, ibu kasih buat kamu. Dan dengan uang 40 juta itulah, Ustadz meminang gadis idaman. Ya, semua indah kalau kita ngikutin jalur skenario-nya Allah. Semua itu kan gak Ustadz bayangkan. Ustadz cuma minta berangkat haji. Allah tahu saya gak butuh haji pada saat itu. Enggak butuh. Buat apa saya berangkat haji kalau waktu zaman itu berangkat? Tapi Allah tahu bahwa saya butuh ilmu. Saya dikasih ilmu dulu. Yang dengan ilmu itu, alhamdulillah. Tapi berarti doa Ustadz nganggur dong yang 7 tahun tadi. Oh enggak. Makanya sampai hari ini alhamdulillah ya. Ini demi Allah, bukan takabur ya. Demi Allah. Cuman menceritakan nikmat Allah. Saya itu termasuk orang yang harus mengatur permintaan teman-teman yang ngajak saya berangkat umrah. Sampai hari ini beberapa travel. Makanya saya kan gak pernah mau dengan travel satu gitu, gak pernah. Saya gak pernah ngendorsin satu travel apapun, gak pernah. Karena travel itu potensi bermasalahnya cukup besar. Jadi saya cuma mau misalnya kayak Safatur, Tat bisa nggak bimbing teman-teman haji, umroh? Oke, nggak apa-apa. Gimana gitu-gitu aja Ustadz berangkat. Sampai hari ini, dan mereka banyak yang meminta, ayo Tat teman-teman dikumpulin, nanti Ustadz kami berangkatin. Itu sampai hari ini saya harus membatasi. Karena kalau enggak ya kayak begitulah, Ustadz nggak bisa dakwah secara normal. Kecuali kalau Ustadz harus umroh terus begitu kan nggak efektif. Sesekali oke, paling setahun sekali misal contoh begitu kita berangkat. Dan itu pun ada aja yang nawarin. Ya, seperti itu. Dari beberapa perusahaan banyak. Dari PT Sadina belum? Baik, seperti itu. Amin. Insyaallah rombongan bareng-bareng. Jangan cuma amin, nabung. Dia amin aja nggak mau nabung. Kemudian berikutnya berbuat baik kepada sesama manusia. Ya,
Jadi kalau pengen dapat kebaikan, baik sama manusia. Kenapa sih Pak Ustadz? Oh iya, karena kan ada kaidahnya. Coba teman-teman baca hadis, semuanya begitu. Intan surullah yang surkumullah. Jika, maaf saya ulangi. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu menolong kepada sesama. Man satara aiban li akhi, siapa yang menutupi aib bagi seorang muslim, satarallahu aibahu yaumal qiyamah, Allah akan menutupi aib-aibnya di hari kiamat. La yaskuril man la yaskurin nas la yaskurillah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah, dan seterusnya. Paham ya? Dari sini kita belajar, oh ternyata konsep hidup begitu. Kalau mau dapat pertolongan Allah, cintai makhluk hamba. Kalau pengen dapat kemudahan dari Allah, mudahkan manusia. Jangan suka ngerepoti orang. Senengannya ngerepotin manusia. Naudzubillah himin dalik. Seperti itu, teman-teman yang berbahagia, itu mengenai tentang konsep innallaha ma'ana, Allah bersama kita, dan memang Allah akan selalu ada bersama kita. Barakallahu fiik. Baik teman-teman, tafadhol. Seperti biasa, kita akan open untuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Saat beri kesempatan untuk 3 penanya, ya. Jadi ini masya Allah, sebenarnya Ustadz harus berada jam ini di gedung sebelah situ, gedung sebelah, rumah Pak Wali. Kalian tahu nggak? Saya bilang Pak Wali, Pak Ustadz kita janjian 4:30. Saya bilang nggak bisa Pak Wali, jam 4:30 saya masih ada kajian dengan teman-teman Syahdina. Ayolah Pak Ustadz, dipaskan aja 4:30, nggak bisa. Karena ini kajian. Sampai sini ternyata nggak ada siapa-siapa. Sakitnya hatiku ya Allah. Ya. Saya bela-belain itu ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, Ustadz persilahkan. Silakan. Ya, silakan Mbak. Untung anak kecil yang tanya ya. Kalau agak gedean dikit saya tendang memang itu. Menutupi aib dengan kiamat, Dek, bukan menutupi aib dengan kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Contoh ya. Temannya punya masa lalu yang jelek misalnya. Dulunya masih suka ya gitu sama cowok-cowok nggak jelas gitu. Kemudian tobat, ya kan? Kemudian ketemu sama ustadz, itu anak itu mau masuk di komunitas Kopi Moka. Terus Anda itu ngerti aibnya dia, terus Anda jaga aibnya. Ya Tat, gak apa-apa Tat, udah bagus kok, Masya Allah mbaknya baik-baik. Kalau Anda gitu nanti aib Anda di hari kiamat akan Allah tutupi. Tapi kalau Anda ember gitu kan, iya apaan Pak Ustadz apa? Fokus ke mulutnya. Itu tak bersuara tapi melukai perasaan. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Katanya kan wanita itu memang diwajibkan untuk berhijab ya. Untuk berhijab bagi yang belum menikah mungkin untuk tanda rasa sayangnya kepada ayahnya. Bagi yang sudah menikah mungkin menolak suaminya. Terus misalnya di Ustaz, ketika ayahnya sudah meninggal, ini anak malah membuka jilbabnya. Nah terus kita ini saudaranya mau ngasih tahu anaknya, tapi malah kayak marah-marah gitu, kayak dibilangnya kita malah ngezolimin gitu, ngezolimin anak yatim. Nah itu sebaiknya disikapinya yang seperti apa ya Ustaz? Karena setahu saya pernah dengar cerita itu bahwa anak gadis itu kalau menutup auratnya bagus, tanda sayang kepada orang tuanya. Baik, sebenarnya masalah tanda sayang kepada orang tua atau kepada suami itu malah bukan menjadi alasan yang
yang mendasar ya, karena itu mohon maaf kalau itu dijadikan alasan takutnya aku berhijab untuk orang tuanya meninggal nggak mau hijaban, aku berhijab untuk suaminya cerai nggak mau hijaban. Jangan, berhijab itu murni karena Allah nggak pernah meninggal dan Allah nggak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau berhijab murni just for Allah, niatnya untuk Allah. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan anak gadis yang tidak berhijab, apakah bisa menarik orang tuanya ke neraka? Tergantung. Kalau memang orang tuanya dulu membiarkan anaknya tidak berhijab, orang tua akan tertarik masuk ke neraka. Tapi kalau misalnya anak itu nggak berhijab, orang tua udah nasihatin mati-matian, tapi si anak memang nggak berubah, berarti urusan dia dengan Allah. Nabi Nuh juga punya anak durhaka loh, ya, namanya Kan'an. Apakah Nabi Nuh akan diazab karena Kan'an? Tentu kan tidak. Jadi kesimpulannya, anak itu nggak berhijab jelas dosa. Nah, Anda sampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak di depan umum, doakan hatinya biar lembut. Nah, setelah itu kalau memang dia masih mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia nggak menerima, biarkan. Berarti itu bukti Allah melindungi dan menyayangi kita. Berarti orang yang seperti itu memang orang-orang yang di-scanning sama Allah agar jauh dari kehidupan kita. Ya begitu. Yang penting Anda nasihatinya dengan cara yang baik. Jangan menggurui, "Dek, ayo berhijab yuk, kasihan ayahmu, mudah-mudahan bla 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 bla. Kamu mendolimi aku bla 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 bla." Ya udah, kalau emang kamu maunya begitu ya nggak apa-apa, silakan aja. Itu hak kamu. Toh kamu udah dewasa, udah balik, mempertanggungjawabkan kebodohan dan kesalahanmu sendiri. Seperti itu. Cuman ingat, neraka itu panas jenderal, begitu. Terus tinggalkan pergi. Seperti itu. Satu lagi. Silakan Mbak, wajahmu penuh tanda tanya. Itu yang pakai baju biru-biru itu, biru putih. Silakan. Tanya aja nggak apa-apa. Kemarin tuh ada orang mau tanya, nggak jadi, besoknya tabrakan. Loh, enggak, itu kalau ada, tapi di sini kan kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu kan. Saya rasanya kalau mau nanya itu tanya aja, nggak usah disimpan-simpan. 5 4 3 2. Ayo diganjilin satu lagi. 2 1. Empat. Oke, yakin nggak ada ya? Saya nggak tanggung jawab kalau bisa terjadi apa-apa loh. Menanya last minute. Kalau batas akhir sholat Isya itu jam berapa ya Ustaz ya? Baik, kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Kan dia suka last minute, saya juga begitu jawabnya pas last minute aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, batas waktu sholat Isya maksudnya. Semua sholat itu batas endingnya adalah batas starting dari sholat berikutnya kecuali subuh. Semua. Ya ini dalam qaul yang rajih. Misal contoh zuhur batas akhirnya awal sholat asar. Asar batas akhirnya awal sholat maghrib. Maghrib batas akhirnya awal sholat Isya. Isya batas akhirnya awal sholat subuh. Itu ada Ustaz, saya pernah baca itu katanya nggak boleh kalau kita sholat subuh itu sholat Isya itu pas mau menjelang sholat subuh gitu. Oh, betul, kalau nggak boleh kata-katanya nggak boleh, betul. Kenapa? Karena memang sholat itu kan anjurannya tepat waktu. Iya, maksudnya kalau umpamanya dia ada ketiduran atau apa gitu loh. Yang kita bahas ini hukum. Kalau pembahasan hukum dengan pembahasan motivasi itu berbeda. Contoh ya, contoh. Laki-laki boleh nggak sholat pakai celana pendek? Kalau saya orang hukum bilangnya gini, yang penting pusar sampai lutut ketutupan, gak ada masalah. Itu kan hukum, tapi secara akhlak, moralitas, masa Anda mau praktek sholat al-mutakin situ pakai celana pendek segini aja? Paham maksudnya? Jadi harus dibedain. Makanya kan ibu tanya tadi masalah Pak Ustadz hukumnya. Saya bilang hukum sholat subuh itu, Isya itu sampai awal sholat subuh. Ada orang bilang, jangan, nggak bagus. Oh iya memang betul nggak bagus.
Sholat itu memang ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan bandeng, ikan gabus, yang paling ganteng Ustadz. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Tahu aja ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Jadi kalau orang sholat Isya afdalnya di awal waktu. Pak Ustadz, kalau saya ketiduran bangun jam 3:30 ya boleh, nggak apa-apa. Emang diperbolehkan secara hukum fikihnya, diperbolehkan. Baik. Terima kasih Ustaz. Kembali kasih. Oke ya, kita cukup sekian dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabatku, tetap semangat di jalan Allah. Barakallahu fiik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.